wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, alhamdulillah. Yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak luar biasa kepada kita sehingga pada sore hari ini yang mana kalau di Tangsel ya, alhamdulillah sedang diguyur hujan adik-adik. Maka dari itu yuk, bagi yang merasa kotanya sedang turun hujan, kita berdoa, Allahumma soyiban nafian. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Loh Kak Agung, emangnya ada hujan yang tidak bermanfaat? Ada adik-adik. Yaitu hujan yang terus-menerus sehingga menjadikan air itu banjir atau bah. Ataupun hujan yang terus-menerus sehingga timbullah kerusakan-kerusakan sehingga muncullah kemudorotan-mudorotan sehingga diantaranya mungkin sebagian di antara adik-adik mengeluh tidak bisa bermain gitu ya. Maka dari itu kita meminta kepada Allah semoga hujan yang Allah turunkan ini adalah hujan yang baik, hujan yang bermanfaat. Karena tanpa hujan adik-adik kita minum menggunakan apa? Kita mencuci pakaian menggunakan apa? Kita mandi menggunakan apa? Tentu dengan air. Yang mana air tersebut diantaranya Allah turunkan melalui hujan. Adik-adik, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Dan adik-adik, di sore hari ini kita juga diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memperbanyak solawat. Yaitu solawat yang bagaimana? Yang seperti atau sebagaimana kita bertasyahud di dalam solat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau kalau kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, boleh kita menyebutkannya dengan sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bukan sholawat yang aneh-aneh ya adik-adik ya. Bukan sholawat yang hanya bermodalkan mingkem lalu keluar suara. Oh, bukan adik-adik. Itu nyanyi namanya ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Mohon maaf sebelumnya ya adik-adik ya. Qadarullah HP Kagung nggak tahu nih kenapa kedap-kedip. Kadang nyala, kadang hidup. Udah dicas, casannya copot, mati lagi. Dan semoga setelah ini tidak lagi mati ataupun nyala. Maksudnya semoga setelah ini nyala terus ya adik-adik ya. Dan tidak sia-sia kalian menunggu Kagung sampai akhirnya, terlewat 20 menit adik-adik. Mohon maaf sebelumnya ya. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kisah kita, yaitu kisah tentang para sahabat. Sahabat Nabi yang kita akan kisahkan ini adalah serial ke-61. Dan lagi-lagi sahabat Nabi yang kita kisahkan ini adalah nama sahabat yang mungkin kita tidak pernah mendengarnya. Tapi luar biasa adik-adik, Kagung jadi teringat bahwa jumlah Nabi totalnya ada berapa? 124.000 Nabi. Wah, banyak banget Kagum. Iya, banyak banget adik-adik ya. Yang kita ketahui mungkin hanya 25. Kenapa selama ini kita hanya diajarkan yang 25 Kak Agung? Karena yang 25 itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Kisahnya ada 25.
Tapi yang sisanya 124.000 tidak Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Bayangin adik-adik, yang 25 aja Al-Qurannya setebal ini dan menghafalnya lumayan agak sulit. Giliran sudah hafal menjaganya sangat sulit gitu ya. Ini 25 nabi. Bayangkan kalau misalnya Allah menjadikan Al-Quran ini diisi 4.000 kisah nabi. Waduh, waduh, waduh. Tebalnya kayak apa? Maka dari itu adik-adik, Kak Agung jadi teringat tentang kisah ini. Yaitu kisah apa? Tidak semua nabi dikenal, tapi kemuliaannya dan janji Allah terhadap mereka, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat adik-adik jangan kalian merasa minder. Kayaknya di dunia ini yang paling hebat adalah orang terkenal. Enggak adik-adik. Sepertinya di akhirat nanti orang yang bisa masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang terkenal. Enggak adik-adik. Ya, justru lihat bagaimana para nabi. Mereka yang 124.000 enggak terkenal, tetapi Allah menjamin mereka untuk masuk ke dalam surga. Dan ini menjadikan sebuah patokan bahwa masuk ke dalam surga atau menjadi seorang yang mulia di sisi Allah bukanlah orang yang terkenal. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam yang beliau itu berdakwah. Nabi Nuh sepanjang yang Kak Agung tahu, beliau adalah nabi yang paling panjang umurnya. Umur Nabi Nuh itu 1.000 tahun lebih adik-adik. Makanya beliau bisa melihat generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Bagaimana mereka membangkang. Gak mau nurut sama Nabi Nuh. Dan tahu gak adik-adik? Dari usianya yang 1.000 tahun, berdakwahnya yang 950 tahun, beliau cuma punya pengikut 80 orang. Bahkan anaknya sendiri nggak mau nurut sama beliau. Sehingga turutlah diazab bersama orang-orang yang durhaka. Yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu adik-adik, yuk kita belajar bersama-sama kisah tentang An-Nu'man bin Muqarrin. Seorang sahabat Nabi yang nggak terkenal, asing dari telinga kita. Tapi ternyata beliau termasuk di antara sahabat yang Allah jadikan masuk ke dalam surga. Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Yaitu An-Nu'man bin Muqarrin. Siapa adik-adik? An-Nu'man bin Muqarrin. Beliau adalah orang yang tinggal di daerah dekat Madinah. Yang zaman dulu namanya Yatsrib. Yang kemudian ketika Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Muhammad sudah menempati kota tersebut, digantilah dengan Madinah. Beliau berasal dari kabilah Muzainah. Yang kabilah Muzainah ini lokasi atau tempatnya berdekatan dengan Madinah. Kemudian adik-adik, ada sesuatu hal yang menjadikan An-Nu'man bin Muqarrin ini sangat luar biasa di hadapan para sahabat maupun di hadapan Nabi. Yaitu apa? Beliau mengajak saudaranya dan kaumnya dengan perkataan berikut. Wahai kaumku, wahai saudaraku, demi Allah, tidaklah aku mendengar tentang Muhammad, melainkan aku mendengarnya adalah sebuah kebaikan. Dan kita juga telah mendengar bahwasanya apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah yang mengajak kepada kebaikan, kasih sayang, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Lalu mengapa kita menunda-nunda untuk menerima dakwah Nabi Muhammad, sedangkan orang lain sudah berbondong-bondong untuk menerimanya? Dan adik-adik, ternyata An-Nu'man bin Muqarrin ini, beliau masuk ketika menjelang sebelum perang Khandaq. Jadi beliau terlewat ketika perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Dan beliau hanya mengikuti ketika di perang Khandaq dan Fathul Mekah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Melihat fenomena kaum muslimin berbondong-bondong beramai-ramai memeluk agama Islam, orang-orang kafir ya,
memeluk agama Islam. Lalu kemudian An-Nu'man mengajak kepada saudaranya dan kabilahnya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Sebanyak 10 kerabat, saudara, kerabat itu saudara adik-adik. Sebanyak 10 saudaranya memeluk agama Islam. Dan yang lebih amazingnya lagi apa adik-adik? 400 dari kaumnya juga memeluk agama Islam. Masya Allah. Luar biasa banget sih adik-adik ya. Bisa ngajakin 400 orang. Bisa ngajakin saudara-saudaranya. Pahalanya kayak apa adik-adik? Nggak kebayang. Ya, kita yang mengajak untuk mentauhidkan Allah saja, mengajak satu orang aja, itu sulitnya luar biasa. An-Nu'man, Masya Allah, Allah berikan kemudahan. Mengajak 10 saudaranya, mengajak 400 kaumnya yang dulunya menyembah patung, yang dulunya percaya mitos, yang dulunya percaya cerita-cerita halu, khurafat, hanya menjadikan mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak para sahabat ya yang menceritakan bahwasannya An-Nu'man adalah keluarga pertama yang masuk ke dalam Islam sekeluarga pada waktu yang bersamaan. Maksudnya gimana Kak Agung? Maksudnya adalah kan orang-orang yang memeluk agama Islam itu kan bermacam-macam adik-adik. Ada yang laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Siapa? Abu Bakar. Perempuan pertama yang memeluk agama Islam. Siapa? Khadijah. Anak kecil laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib. Dan ini sekeluarga. Ayahnya, anaknya, saudaranya, adiknya, kakaknya. Mereka semua memeluk agama Islam sekeluarga 11 orang. Makanya disebutnya apa? Keluarga pertama yang masuk ke dalam Islam dalam waktu yang bersamaan. Kemudian adik-adik, ketika itu An-Nu'man bin Muqarrin mengikuti perang Khandaq, turut serta dalam penggalian parit lalu perangan tersebut, dan juga ketika penaklukan kota Mekah. Nah, ketika akhirnya terjadi penaklukan kota Mekah, lalu kemudian Nabi Muhammad wafat tidak lama setelah itu, maka An-Nu'man bin Muqarrin pun bersedih. Para sahabat yang lain pun bersedih. Namun mereka tetap berpegang teguh pada agama mereka. Apa agama mereka? Yaitu Islam. Emang ada Kagung yang berlepas diri dari agama Islam? Banyak adik-adik. Ternyata ketika Nabi Muhammad wafat, maka kepemimpinan diganti dengan Abu Bakar. Banyak orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, gak mau lagi memeluk agama Islam karena Nabi Muhammad sudah wafat. Lalu kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada kaumnya untuk berpegang teguh dan melakukan peperangan kepada mereka yang murtad, kepada mereka yang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya adik-adik terjadilah penyerangan berlangsung ketika orang-orang murtad membuat sebuah strategi. Di antaranya apa adik-adik? Orang-orang murtad itu mereka membuat sebuah seperti balon, kain atau apalah ya, ditiup, warnanya hitam, lalu kemudian dilemparkan kepada gerombolan pasukan unta. Dilemparkan. Padahal itu hanya balon, bukan batu. Kalau batu kan mereka mungkin butuh effort untuk mengangkatnya, memindahkannya, melemparkannya. Itu sulit. Nah, unta-unta yang sedang dinaiki oleh kaum muslimin di saat peperangan tersebut, tiba-tiba dilempar dari atas bukit-bukit sebuah kain yang ditiupkan seperti balon, lalu dilemparkan ke bawah. Unta-unta mengira itu adalah batu. Sehingga mereka kocar-kacir, wah unta-untanya kabur-kaburan. Kaum muslimin pun mengalami kesulitan dalam hal ini. Lalu kemudian akhirnya di saat malam Abu Bakar pun mempersiapkan kembali pasukannya. Lalu kemudian Abu Bakar melihat di sebelah kanannya, wah ada An-Nu'man bin Qarin. Ternyata di sebelah kirinya, wah ada juga Abdullah bin Muqarrin.
Dan akhirnya An-Nu'man bin Muqarrin diperintahkan untuk menjadi pemimpin untuk kabilahnya. Dalam peperangan tersebut, An-Nu'man diperintahkan untuk menjadi panglima, untuk menjadi pemimpin. Dan alhamdulillahnya adik-adik, kemenangan terjadi di tangan kaum muslimin dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di perang tersebut ternyata ada Bani Zibyan yang mereka sebagainya murtad dan sebagainya memeluk agama Islam, dan juga Bani Abbas yang juga demikian, sebagainya murtad, sebagainya muslim. Lalu mereka membuat sebuah makar, mereka membuat sebuah rencana. Kita bunuh anggota-anggota kita yang sudah memeluk agama Islam sebagai rasa takut untuk kaum muslimin yang lainnya. Untuk membuktikan kita keluarga sendiri berani ngebunuh saudaranya yang lain. Apalagi kaum muslimin. Akhirnya apa adik-adik? Bani Zibyan membunuh anggota kaum muslimin yang enggan untuk murtad, yang enggak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dibunuh. Bani Abbas juga seperti itu. Yang muslim ketahuan dibunuh. Ya Allah. Hal ini terdengar sampai Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar berjanji. Abu Bakar akan membalasnya dengan hal setimpal sesuai dengan jumlah yang dibunuh atau lebih buruk lagi. Bisa jadi lebih banyak lagi. Masya Allah adik-adik. Bersyukur ya adik-adik ya. Kita memeluk agama Islam sudah dari lahir. Orang tua kita sudah dalam keadaan muslim. Coba adik-adik. Kita bayangkan kita hidup di masa Nabi, di masa para sahabat. Ada yang keluarganya ketahuan Islam dibunuh gitu kan. Ada yang keluarganya ngaji disiksa. Masya Allah. Maka dari itu alhamdulillah bersyukur kalian ya. Kita lahir dalam keadaan agama yang lurus. Agama yang Allah ridhoi. Apa itu agama yang Allah ridhoi? Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan adik-adik, Kak Agung ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana Nu'man bin Muqarrin bersama para kaumnya, yaitu ketika mereka memeluk agama Islam. Ya, mereka adalah menjadi kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah kaum orang-orang Madinah yang mereka akan menolong orang-orang Muhajirin. Siapa itu Muhajirin? Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Pindah dari Mekah ke Madinah, disebutnya Muhajirin. Sedangkan Nu'man adalah orang yang dekat dengan Madinah dan mereka siap membantu orang-orang Madinah. Ya, maaf, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah. Bahkan adik-adik, kaum Ansor itu luar biasa. Mereka itu sangat baik kepada kaum muslimin, terutama orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr, ayat 9. Bagaimana bunyinya? Nah, mungkin sebagian sudah ada yang hafal ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Lihat adik-adik, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum Nabi Muhammad datang. Kemudian mereka mencintai orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang sudah diberikan kepada mereka, ya. Jadi mereka itu kalau misalnya sudah memberikan sesuatu kepada orang-orang Muhajirin, maka mereka udah nggak butuh lagi adik-adik, ya. Itu untuk orang-orang Muhajirin. Dan mereka senantiasa mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososah. Walaupun sebenarnya mereka itu juga butuh dengan hal tersebut. Mereka nggak peduli. Mereka memiliki, ada yang berbagi dengan istrinya. Ya, saya punya istri sekian, silakan. Ini untuk kamu dan kamu pilih sendiri mau yang mana. Nanti yang selainnya untukku. Masya Allah. Ada yang punya rumah.
rumahnya banyak. Kamu pilih nih buat kamu, nanti sisanya buat aku. Ada yang punya perdagangan, ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan banyak hal oleh saudaranya orang-orang Ansor. Jadi saat orang-orang Muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansor itu menerima semuanya adik-adik. Bahkan dijadikan persaudaraan. Kaum Muslimin dijadikan saudaraan dengan orang-orang kaum Muslimin dari Ansor, ya. Jadi orang-orang yang Mekah dijadikan saudara dengan orang-orang yang di Madinah, dijadikan saudara. Dan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah memberikan seluruhnya. Mereka nggak peduli terhadap dirinya meskipun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Udah, ini buat kamu. Walaupun sebagian kaum muslimin tentu ada yang berusaha menolak. Enggak. Seperti Abdurrahman bin Auf. Lalu apa yang diberikan oleh Nu'man dan juga kabilahnya? Di antaranya apa adik-adik? An-Nu'man mengatakan kepada kaumnya, kumpulkanlah hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dikumpulkanlah di antaranya ada kambing-kambing dan juga ada beberapa hewan ternak lainnya, ya. Kemudian akhirnya hal tersebut diberikanlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini menjadikan Nabi Muhammad sangat tersanjung, gitu ya, menjadikan bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, yang mana di dalam surat At-Taubah ayat 99 Allah memuji perbuatan kabilah Nu'man bin Muqarrin, ya. Di antaranya apa? Wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yawmil akhir yattakhidhu ma yunfiqu qurubat indallahi wa salatur rasul wa salatir rasul maaf wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullah fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Baduy, orang-orang Arab yang mereka itu Baduy tinggal di pelosok, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu mereka memandang apa yang diinfakkan dari mereka kepada jalan Allah itu dapat menjadikan mereka dekat kepada Allah. Masya Allah adik-adik. Jadi intinya apa? Jadi intinya kambing-kambing yang diberikan oleh kabilahnya Nu'man bin Muqarrin dan juga hewan ternak lainnya yang diberikan kepada Nu'man bin Muqarrin, ini adalah hal-hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Bayangkan adik-adik, jika ada sebuah kejadian kemudian dimasukkan di dalam Al-Quran, ada yang berupa kebaikan, berarti itu tandanya diistimewakan. Ada juga yang berupa keburukan, berarti itu adalah azab. Dan ayat ini diturunkan untuk Nu'man bin Muqarrin beserta kaumnya. Masya Allah, berarti keluarga mereka Allah berkahi. Ya. Selanjutnya, akhirnya kita lanjut lagi kepada peperangan yang dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dan setelah akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, dan kemudian Abu Bakar wafat lalu kemudian digantilah kepemimpinan dengan Umar bin Khattab, ya. Dan di perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab ingin memerangi wilayah-wilayah Persia, ya. Lalu kemudian ada seorang panglima Persia besar, beliau bernama Yazdejer, namanya agak susah adik-adik. Yazdejer gitu ya. Beliau adalah seorang panglima Persia, dia memerintahkan kepada seluruh pasukan Persia, negeri Persia, untuk bersatu mempertahankan negeri mereka. Karena kaum muslimin bukanlah kaum yang lemah. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka mampu untuk memenangkan pertarungan-pertarungan. Tidak lain dan tidak bukan, semua kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian akhirnya terkumpullah kurang lebih 150.000 jumlah orang-orang Persia, yang mana saat itu kaum muslimin
jumlahnya ada 30.000. Adik-adik bayangkan 30.000 melawan 150.000 gitu ya. Waduh. Lalu Umar menulis kepada Sa'ad untuk mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan An-Nu'man. An-Nu'man disuruh untuk memimpin lagi adik-adik. An-Nu'man dituliskan surat, lalu kemudian untuk memasuki wilayah Ahwaz. Dan alhamdulillah wilayah Ahwaz dimenangkan oleh Nu'man dan para kaumnya dan para pengikutnya. Kak Agung, kenapa kaum muslimin berusaha untuk mengambil wilayah-wilayah tersebut? Adik-adik, kaum muslimin bukanlah kaum yang harus memerangi, tidak. Melainkan kaum muslimin ingin agar negara-negara tersebut, agar negeri-negeri tersebut menjadi negeri Islam. Maka sebelum peperangan dilanjutkan, ya, sebelumnya sudah diberikan surat. Apakah negerimu akan memeluk agama Islam atau tidak? Kalau iya, maka negerimu akan menjadi negeri Islam dan tidak akan diperangi oleh kaum muslimin. Tapi kalau engkau menolak, negerimu tidak mau, maka kalian bisa tetap hidup dalam keadaan non-muslim, bukan dalam keadaan kafir gitu ya, dalam keadaan kafir, dan engkau harus membayar jizyah, yaitu pajak, karena kamu nggak mau memeluk agama Islam. Kalau kamu nggak mau bayar pajak, baru diperangin. Akhirnya orang-orang Persia merasa, oh kaum kita kan kaum yang besar, banyak. Masa iya harus mengalah dengan mereka? Jadi intinya apa adik-adik? Dalam penyebaran agama Islam, kita sudah menawarkan, peluklah agama Islam. Ya, ternyata mereka enggan, mereka menolak. Ya udah akhirnya dilancarkanlah peperangan. Dan inilah salah satu di antara cara kaum muslimin menyebarkan dakwah Islam. Diutus ke sini, memerangi orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin bisa berhasil menaklukkan negeri-negeri Persia di zamannya. Ya. Lalu kemudian setelah di wilayah Ahwas, Nu'man bin Muqarrin bersama para pasukannya menang, lalu kemudian dikirimlah kembali sebuah surat, yang mana surat ini dari Umar bin Khattab untuk memerintahkan kepada Nu'man dan pasukannya untuk pindah ke Nahawan, ya, karena di Nahawan dibutuhkan pasukan tersebut. Di antaranya Umar bin Khattab di dalam suratnya itu menuliskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa itu adik-adik bahasa Arabnya? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad kalau mau mengirim surat senantiasa menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baru dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin, Masya Allah, kepada An-Nu'man bin Muqarrin. Mungkin sebagian adik-adik pernah ya merasakan membuat surat. Kalau zaman dulu Kak Agung itu waktu SD ada namanya kantor pos. Kita disuruh bikin latihan menulis surat karena zaman dulu itu waktu Kak Agung SD handphone atau apa ya? Handphone ada, cuma belum begitu familiar. Jadi sebagian orang kalau mengirim surat-surat itu mengirim suratnya lewat kertas perwakilan gitu ya. Mengirim surat, habis itu ditaruh di kantor pos, nanti dari kantor pos dikirim ke kota tujuan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Umar. Umar bin Khattab menuliskan sebuah surat kepada An-Nu'man bin Muqarrin. Semoga keselamatan tercurahkan atasmu. Didoakan dulu adik-adik. Sesungguhnya aku memuji Allah atasmu, yang tiada Rob yang layak disembah selain Dia. Selanjutnya, aku telah mendengar bahwasanya orang-orang Persia, orang-orang non-Arab, mereka sudah bersatu di Nahawan dalam jumlah yang sangat besar. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka lanjutkanlah perjalanan atas perintah Allah dengan pertolongan dan bantuannya. Bersama pasukan yang kau pimpin, janganlah engkau melintasi jalan yang sulit untuk ditempuh. Ini adik-adik, nasihat dari sang pemimpin kepada panglima perang. Kalau ada jalan yang sulit, jangan dilewatin.
Karena apa? Akan menyulitkan pasukanmu untuk melewatinya. Nanti capek duluan, akhirnya pas perang jadi lemah dan seterusnya. Karena itu akan menyusahkan pasukanmu. Jangan mencegah mereka untuk mendapatkan haknya, karena itu akan menjadikan mereka kufur. Maksudnya apa? Nanti kalau misalnya mereka sudah berhasil menang peperangan, biasanya orang-orang ketika berperang, kalau mereka kalah, mereka akan kabur. Maka mereka akan meninggalkan harta bendanya, pedang-pedangnya, emasnya, dan seterusnya. Maka harta-harta tersebut itu boleh diambil untuk kaum muslimin atau disebutnya gonimah, harta rampasan perang. Itu nggak boleh dicegah untuk diambil haknya. Kemudian dan jangan melewati jalan yang berawa. Berawa itu apa? Jalanan yang berawa itu jalanan yang apa ya? Kayak berair gitu adik-adik. Jalan yang sulit dan berair gitulah adik-adik ya. Intinya masih pada jalanan yang sulit. Ketahuilah, kata Umar, bahwa seorang muslim itu lebih aku cintai daripada uang 100.000 dinar. Umar bin Khattab sangat menjaga kaum muslimin. Beliau sangat menyayangkan jika ada satu saja kaum muslimin yang meninggal, ya, eh, yang meninggal karena urusan hal tersebut. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Masya Allah. Inilah surat dari Umar bin Khattab kepada An-Nu'man bin Muqarrin. Kemudian adik-adik, ketika An-Nu'man bin Muqarrin memasuki wilayah musuh, ternyata para pasukan sudah para pasukan orang-orang Persia sudah mempersiapkan jebakan. Di antaranya apa? Mereka memasang duri-duri besi yang disebarkan di kawasan ketika kaum muslimin hendak masuk. Jadi kaum muslimin pas mau masuk, wah ternyata banyak duri-duri besi. Lalu kemudian akhirnya An-Nu'man membuat sebuah strategi. Kita jangan serang sekarang, ya. Kita tetap bertahan di tempat kita nyalakan saja api-api kita, sehingga mereka akan menganggap bahwasanya kita sudah menyerah. Nggak berani kita menyerang mereka, karena banyak besi-besi atau duri-duri yang menghalangi kita untuk menuju kota mereka. Lalu kemudian setelah beberapa lama ternyata benar. Strategi An-Nu'man berhasil. Orang-orang Persia menganggap kaum muslimin sudah tidak berani lewat jalan itu. Akhirnya duri-duri tersebut dibersihkan. Dan akhirnya di saat itu juga An-Nu'man bersama pasukannya menerobos masuk dan akhirnya berhasil menumpaskan wilayah tersebut. Ya, Masya Allah. Kemudian adik-adik, ternyata itu baru satu wilayah. Ya, kemudian beliau pergi untuk ke wilayah yang lainnya. Ya, nah di wilayah ini kaum Persia menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Sebagian di antara kaum muslimin mengeluhkan, kenapa, wahai Nu'man, kita hanya berlindung? Orang-orang Persia nyerangin anak panah terus. Sedangkan An-Nu'man bilang, jangan serang balik, jangan pukul balik, sabar. Ya, kenapa? Ini masih di waktu pagi. An-Nu'man bilang sabar, tahan, tahan. Padahal orang-orang kaum muslimin bukanlah orang-orang yang penakut. Wahai Nu'man, wahai Panglima, perintahkanlah kepada kami untuk menyerang mereka. An-Nu'man bilang, sabar, belum waktunya, sabar. Masya Allah. Kemudian sampai akhirnya kaum muslimin banyak yang mulai berguguran, banyak yang mulai terluka karena mereka dilarang untuk menyerang. Diserang dari atas dengan panah-panah, banyak bertubi-tubi, banyak yang terluka. Tapi kata Nu'man, sabar, ini belum waktunya. Sampai akhirnya apa adik-adik? Sampai akhirnya ada seorang mantan panglima perang kaum muslimin, ya. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, setelah dia melihat begitu banyaknya kaum muslimin yang terkena panah, kemudian terluka,
Kemudian beliau mengatakan, aku belum pernah melihat kegagalan yang seperti ini kecuali hari ini. Ini adalah kegagalan yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin. Nu'man disuruh tahan, 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 jangan menyerang. Padahal kaum muslimin bisa saja langsung menyerang. Tapi ternyata An-Nu'man mengatakan, sabar, sabar. Janganlah kau lancarkan serangan. Wah, sampai akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah mengeluhkan hal ini. Kemudian apa adik-adik? Kemudian beliau mengatakan, wahai Nu'man, lawanlah, wahai Nu'man, lawanlah. Demi Allah, seandainya masalah ini diberikan kepadaku, maka aku akan perintahkan kaum muslimin untuk melawannya. Lalu kemudian Nu'man mengatakan, sabar. Waduh, sabar mulu. Kita sudah kalah seperti ini, disuruh sabar terus ya. Lalu kemudian apa adik-adik? Ternyata An-Nu'man menyuruh kaumnya untuk bersabar, melainkan karena ada satu hal yang beliau ikuti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa adik-adik? Di antaranya beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berperang, beliau tidaklah melancarkan serangan di awal siang, tetapi beliau melakukannya hingga tiba waktu zuhur. Nah, ketika waktu zuhur sudah mulai muncul, sudah berkumandang, lalu kemudian setelah kaum muslimin melaksanakan sholat, barulah dilancarkan peperangan berikutnya, ya. Dan alhamdulillah apa yang terjadi adik-adik? Kaum muslimin berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dan sebelumnya, An-Nu'man telah mengatakan, wahai kaum muslimin, dengarlah aba-abaku. Jika aku bertakbir 3 kali, maka bersiap-siaplah. Takbir yang pertama, ketika aku mengucapkan Allahu Akbar, maka bagi kalian hendaknya menguatkan ikatan sendalnya. Jangan sampai lagi perang sendalnya putus, gitu ya adik-adik ya. Kemudian menyiapkan dirinya dengan segala sesuatunya. Siap-siap. Ini takbir yang pertama. Kalau An-Nu'man berkata Allahu Akbar, siapin sendalnya. Pastikan sendalnya dalam keadaan kuat. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Persiapkan pedangnya, persiapkan perisainya. Kemudian jika aku mengumandangkan takbir yang kedua, Allahu Akbar, maka kencangkanlah ikat pinggangnya. Lalu bersiaplah untuk menghunuskan pedangnya dan persiapkanlah target-targetnya. Wow, itu takbir yang kedua. Dan yang ketiga, apabila aku mengucapkannya, maka ketahuilah di saat itu aku sudah mulai menyerang dan silahkan seranglah musuh pada saat itu juga. Masya Allah. Ya, jadi yang ketiga, kalau misalnya Nu'man sudah mengucapkan Allahu Akbar, itu tandanya Nu'man sudah lari duluan sebelum pasukan yang lain ikut menyerangnya. Dan adik-adik tahu nggak apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yaitu berupa pujian kepada Nu'man bin Muqarrin. Di antaranya apa? Demi Allah, besok aku akan mengangkat seorang pemimpin pasukan yang apabila bertemu dengan musuh, dialah yang pertama kali akan menyerang musuh tersebut. Masya Allah adik-adik. Ya, Nu'man bin Muqarrin ini bukanlah sosok panglima biasa, tetapi sosok panglima yang paling berani, yang Umar bin Khattab sudah meyakini bahwasanya dialah sosok yang seharusnya menjadi seorang pemimpin. Dan para sahabat pun menganggapi dia memang orang yang tepat untuk tugas yang berat. Wah, Masya Allah. Dan akhirnya apa adik-adik? Kemudian Nu'man bin Muqarrin berdoa. Ya Allah, dan doa ini cukup sedih adik-adik ya. Mengingat doa ini adalah permintaan. Apa yang diminta oleh Nu'man bin Muqarrin? Ya Allah, aku memohon kepadamu. Sejukkanlah mataku hari ini dengan menyaksikan kemenangan dan kemuliaan Islam. Dan menghinakan kaum-kaum kafir, lalu matikan aku setelah itu dengan mati yang syahid. Ya Allah, jadikanlah An-Nu'man sebagai orang pertama yang mati syahid di hari ini. Demi memuliakan agamamu dan membela para hambamu. Setelah itu ia berkata, wahai para pasukan, aminilah. Lalu kemudian pasukan mereka beramai-ramai mengucapkan amin sambil mereka bersedih. Bayangkan adik-adik, sosok pemimpin
meminta agar dia menjadi seorang syahid sebelum orang-orang lainnya atau pasukannya syahid. Ini menandakan apa? Pemimpin zaman dulu adalah pemimpin yang ikut berperang, bukan hanya untuk memerintah, mengatur strategi, tetapi juga turut berperang di dalamnya. Ya, lalu kemudian kaum muslimin serentak mengaminkan doanya sambil menangis. Dan akhirnya apa adik-adik? Ketika An-Nu'man bin Muqarrin mengucapkan takbir yang ketiga, Allahu Akbar, maka mereka semua serentak berperang. Dan terjadi pada saat itu An-Nu'man menggunakan pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasanya ia pakai. Ternyata apa? Beliau sudah mempersiapkan dirinya dengan pakaian yang serba putih, ya, menggunakan penutup kepala yang juga berwarna putih. Dan lalu kemudian Jubair bin Abdullah, beliau mengkisahkan, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui bahwa ada seorang muslim yang pada hari itu ingin pulang kembali ke rumahnya, ya, melainkan mereka ingin agar dirinya terwujud mati di dalam medan perang tersebut. Lalu akhirnya apa adik-adik? Ketika musuh menyaksikan ketabahan, ya, kaum muslimin pun bersabar. Akhirnya peperangan tersebut terjadi dengan sengit dan ternyata apa? Ternyata An-Nu'man terbunuh. Terkenalah serangan musuh, panahnya menusuk bagian lambungnya, beliau terjatuh. Lalu kemudian ada saudaranya ini Nuaim bin Muqarrin, yaitu adiknya. Nu'man, kalau dalam bahasa Arab adik-adik, An-Nu'man itu artinya Nu'man. Kalau Nuaim itu adalah nama Nu'man kecil, itu berarti adiknya gitu ya. Sama seperti ada Umar. Umar ya Umar. Kalau ada Umair berarti Umar kecil, Umar versi yang kecilnya gitu, atau adiknya atau anaknya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Lalu kemudian Nuaim, adiknya Nu'man, beliau akhirnya menyelamatkan Nu'man. Ketika Nu'man sudah ternyata wafat, beliau menyembunyikan jasadnya Nu'man. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak bersedih atas wafatnya, sehingga kaum muslimin kendor dan akhirnya diperangi balik dan akhirnya kalah. Dan setelah terjadi peperangan tersebut, peperangan yang luar biasa, bahkan para sahabat pun mengatakan, kami tidak pernah melihat peperangan sesengit peperangan ini. Dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Tandanya perang ini lebih sengit daripada perang Badar, adik-adik. Perang ini lebih sengit daripada perang Uhud yang luar biasa. Ya, kaum muslimin yang jumlahnya 30.000 melawan jumlah pasukan yang 150.000. Itu 5 kali lipatnya, adik-adik. Ibaratnya satu orang harus mengalahkan 5 orang gitu ya. Dan akhirnya ternyata semua kaum musyrikin totalnya kalau dijumlahkan yang kalah ada 100.000. 100.000 pihak musyrikin mereka kalah dan sisanya selamat, ada yang menjadi tawanan perang ya, ada yang menjadi budak dan seterusnya. Kemudian ada yang melarikan diri, diantaranya salah satu pasukan orang Persia. Panglima perang mereka bernama Fairuzan. Dia berhasil kabur. Dan setelah itu dikabarkanlah kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, peperangan ini melawan Persia, kaum muslimin berhasil menangkan. Namun An-Nu'man bin Muqarrin wafat di dalamnya. Adik-adik, Umar bin Khattab yang tadinya ingin berekspresi senang bahagia karena kemenangan tersebut, mendengar An-Nu'man bin Muqarrin meninggal, wafat, lalu akhirnya terucaplah dari lisannya, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah kalimat istirja yang mana disunahkan jika kita dalam keadaan terkena musibah atau kita mendengar ada seseorang yang meninggal, baik itu kita kenal ataupun tidak. Jika dia seorang muslim, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahkan adik-adik, Umar bin Khattab saking sedihnya, para sahabat sambil melihat ke wajahnya, itu air matanya mengalir. Bahkan tulang belikatnya itu sampai terlihat, ya, tulang belikat, tulang sulbi itu sampai terlihat.
karena tangisannya yang terseduh-seduh. Gimana ya? Kak Agung nggak bisa praktekin adik-adik karena Kak Agung lagi nggak mau nangis. Jadi ya sedih gitu ya. Beliau bersedih, menangis sampai-sampai terlihatlah tulang sulbinya. Dan demikianlah akhir hidupnya Nu'man bin Muqarrin. Ya. Ah, dan itulah kisah akhir wafatnya An-Nu'man bin Muqarrin. Baik adik-adik, itulah dia kisah pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya, insya Allah, wah sepertinya adik-adik ada yang lelah ya. Ceritanya panjang adik-adik ya. Baik, insya Allah nanti ada 3 hadiah untuk laki-laki dan 3 hadiah untuk perempuan. Bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan ya dari kisah yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya siapa? Yaitu sahabat bernama An-Nu'man bin Muqarrin. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini yang mudah dulu ya. Kagung mau siapa yang bisa menjawab di antara kalian ya? Yaitu yang pertama. Siapakah untuk pemanasan ya? Yang mudah dulu. Nama ayahnya An-Nu'man bin Muqarrin. Ayo, Masya Allah. Ini kalau misalnya kalian tidak tahu kelewatan ya. Kagung memang tadi tidak menyebutkan, tapi kalau misalnya kalian pernah belajar sebelum-belumnya, insya Allah paham. Oke, hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Tuing. Muhammad Fayyad 5A. Oke, kita bunyikan suaranya. Assalamualaikum Muhammad Fayyad. Boleh diaktifkan suaranya, nak? Kita coba lagi ya. Assalamualaikum. Loh, nggak aktif ya, nak? Alhamdulillah. Kok mati lagi? Sekali aja pencetnya ya. Kita ulang ya. Silakan diaktifkan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu kelas berapa, Soli? Kelas 5 A. Sekolah di mana? SDN Halim 01. SDN Halim 01. Halim 01. Itu daerah mana tuh? Jakarta Timur. Oh, Masya Allah. Baru dengar Kak Agung SDN Halim 01. Baik, silakan Muhammad Fayyad. Sebutkan nama ayah dari Nu'man bin Muqarrin. Mukorim. Muqarrin. Kata siapa? Kata Kak Agung. Kata Kak Agung. Kak Agung tidak menyebutkan dari awal nama ayahnya siapa. Kamu tahu dari mana? Hmm, Hmm. Karena apa? An-Nu'man bin Muqarrin. Apa artinya Anukman bin bin? Anukman bin Mukorim. Apa artinya bin? Anaknya. Anak laki-laki. An-Nu'man anaknya Muqarrin. Berarti Muqarrin ini siapanya Nu'man? Ayahnya. Bapaknya. Barakallahu fiik. Oke, nanti insya Allah dapat hadiah. Kirim alamat kamu ya. Boleh Ya. di mana kamu dapat flyer tentang kajian ini. Nanti insya Allah kamu bisa hubungi nomor tersebut atau boleh juga japri ke Instagram Kak Agung ya via DM. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua masih mudah. Orang yang berpindah, kaum muslimin yang berpindah dari Mekah ke Madinah disebut dengan dan orang yang asli dari kota Madinah yang menerima kaum muslimin dari kota Mekah disebut dengan apa ya? Jadi orang yang Mekah ke Madinah disebutnya apa? Orang yang ada di kota Madinah menyambut kaum muslimin dari kota Mekah disebutnya apa? Hitungan ketiga, angkat tangannya. 1, 2, 3. Kita lihat, kita cek. Di sini ada siapa ini? Kok nggak Al Kairo? Al Kairo ini siapa? Kita cek. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Kak Agung. Al-Kairo. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Sekolah di mana? Abu Zar. Oh, Al-Kairo itu. Masya Allah. Baik, Al-Kairo. Coba jawab pertanyaan Kagung. Oh, ini makanan sehari-hari ya. Baik, coba jawab pertanyaan Kagung. Apa sebutan untuk orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah dan apa sebutan orang-orang Madinah yang menyambut orang-orang Mekah? Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin, dan orang-orang yang penduduk asli Madinah itu disebut ansor. Masya Allah, apa artinya Ansor? Penduduk asli Madinah. Ayo, apa ya, apa ya? Ansor itu artinya apa? Penoh, Penolong. penolong. Muhajirin, apa artinya muhajirin? Orang-orang yang Orang-orang yang itu apa, hijrah. berhijrah. Barakallahu fiik. Oke, nanti dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik, sudah dua laki-laki dapat hadiah. Selanjutnya siapa ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya udah mulai masuk angka-angka ya. Siapa yang bisa menjawab? Ada berapa jumlah kerabatnya An-Nu'man bin Muqarrin yang memeluk agama Islam? Dan ada berapa jumlah kaumnya yang juga memeluk agama Islam karena An-Nu'man bin Muqarrin? Hitungan ketiga, angkat tangannya. 1, 2, 3. Angkat tangannya lewat Instagram apa? Lewat ini ya, Zoom ya. Nah, kita jadi bisa ngeliat nih. Waduh, nih Maryam binti Bangun dan Sarah binti Bangun saling berlomba-lomba nih. Kita coba tanya Maryam yang paling atas nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maryam ini kakaknya atau adiknya? Kakaknya. Kakaknya. Kamu kelas berapa? 4. 4. Adik kamu? 2. Dua. Masya Allah, dua. Baik, Maryam, silakan jawab pertanyaan Kak Agung. Ada berapa kerabat atau saudaranya An-Nu'man bin Muqarrin yang memeluk agama Islam? Hmm, ada berapa? Ayo, kalau nggak bisa jawab nanti Kak Agung kasih ke adiknya nih. Lengkap nggak nih catatannya? Nah, Atau ada yang 10. terlewat? 10. Ada 10, betul. Berapa jumlah kaumnya yang memeluk agama Islam? Enggak Ada berapa? bisa. Berapa? Eh, 400. 400. 400. Masya Allah. Jawabannya adalah betul. Alhamdulillah. Jumlah saudaranya yang memeluk agama Islam 10. Dan jumlah kaumnya yang memeluk agama Islam 400. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Adik-adik, siapa yang tahu apa julukan kan orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Yang dari kalangan perempuan titik-titik, yang dari kalangan anak-anak titik-titik, dan siapa yang berhasil memasukkan Islam sekeluarga? Ayo, pertama kali. Yang tahu jawabannya, hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Yuk kita lihat. Wah, ini adiknya. Sarah binti Bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Sarah, kamu mencatat gak nih? Catat.
Nyatet. Baik. Coba tebak laki-laki pertama yang memeluk agama Islam siapa? Umar. Umar. Bukan. Ayo siapa? Siapa? Laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu anak kecil. Ayo. Laki-lakinya siapa? Bapaknya Aisyah. Muhammad. Abu Abu Bakar. Abu Bakar. Perempuan pertama yang memeluk agama Islam. Istrinya Nabi yang pertama siapa? Khadijah. Ko Khadijah Khadijah. Anak laki-laki pertama yang memeluk agama Islam siapa? bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Keluarganya siapa yang mereka beramai-ramai sekeluarga memeluk agama Islam? Keluarganya siapa? Kisah hari ini siapa? An-Nu'man Nu'man bin Muqarrim. bin Muqarrin. Baik, Sarah, barakallahu fiik. Nanti dapat hadiah ya sama kakaknya ya. Oke, silakan kirimkan alamatnya. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, tadi Kang sudah menyebutkan beberapa peperangan yang An-Nu'man bin Muqarrin ikuti ketika Nabi Muhammad masih hidup. Perang apa saja ya? Hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Mahrin? Oke, kita cari Mahrin nih. Kita nyalakan suaranya. Assalamualaikum Mahrin, boleh lihat kamera, dipencet bunyikan. Bisa? Oh, belum bisa juga sepertinya ya. Oh, bisa. Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa? Halo? Namanya siapa? Mahrin. Mahrin boleh suaranya dekatan sama HP-nya? Mahrin kelas berapa? Belum sekolah. Baik. Marin, Marin. Marin tahu nggak Tuhan kita itu siapa sih? Tuhan kita siapa? Allah. Allah. Nabi kita siapa? Muhammad. Muhammad. Kitab kita apa? Al-Quran. Al-Quran. Agama Mahrin apa? Islam. Islam. Allah ada di mana Mahrin? Ars, barakallahu fiik. Pertanyaan untuk Mahrin itu aja. Mahrin sudah berhasil menjawab semua pertanyaan. Nanti Mahrin dapat hadiahnya ya. Oke, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya adik-adik tadi sudah 3 perempuan menjawab, kemudian 2 laki-laki menjawab. Satu lagi nih, laki-laki atau perempuan yang menjawab ya. Sebutkan, ada berapa personil pasukannya orang-orang Persia dan berapa jumlah pasukannya kaum muslimin?
Yang tahu jawabannya, hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Rebutan. Laki-laki atau perempuan ya. Jumlah perang melawan orang Persia, yang orang kafirnya berapa, yang kaum musliminnya berapa? Ayo, ayo. Belum ada yang angkat tangan ini. Ayo, ayo. Siapa yang mau jawab? Hah? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tempe juga. Masya Allah. Baik kalau gitu. Siapa yang bisa menyebutkan sebab wafatnya An-Nu'man bin Muqarrin? Ayo. Wafatnya kenapa? Kling. Kena apanya? Silakan angkat tangan. Ayo, ayo. Siapa lagi? Oh, belum ada yang angkat tangan, guys. Ya udah, hadiahnya buat Kak Agung aja deh. Baik, alhamdulillah. Oke, Agung jelasin ya. Jadi tadi peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Jumlah kaum muslimin ada berapa? 30.000. Sedangkan orang-orang Persia 150.000. Dan kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan ini. Kemudian, tadi apa pertanyaan berikutnya? Bagaimana wafatnya An-Nu'man bin Muqarrin? Yaitu ketika di dalam peperangan beliau sendiri yang berdoa kepada Allah, beliau yang meminta, dan akhirnya beliau diwafatkan dengan tertancapnya anak panah yang menusuk ke lambung. Lalu kemudian beliau terjatuh, beliau ditutupi oleh saudaranya An-Nu'aim bin Muqarrin agar orang-orang kaum muslimin tidak ada yang melihat wafatnya. Sehingga kaum muslimin akan tetap bersemangat, tidak merasa menyerah hanya karena panglimanya sudah kalah. Baik adik-adik, barakallahu fikum, itulah dia kisah kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian boleh kembali beraktivitas. Bagi yang belum mandi, silakan mandi. Bagi yang mau istirahat, silakan istirahat. Karena sudah selesai hujannya, bagi yang mau main, silakan bermain. Yuk, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ping.